Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Daddy's Family. Kali ini kita mau belajar apa ya kira-kira? Kalau kalian pernah melihat hewan yang besar seperti gajah misalnya, maka hewan laut ini juga tidak kalah besarnya. Hewan ini merupakan salah satu hewan yang terbesar di dunia. Paus biru. Paus biru merupakan mamalia laut. Mamalia berarti bahwa hewan ini adalah hewan yang beranak, bukan bertelur. Paus biru merupakan hewan yang terbesar di dunia. Karena satu ekor paus biru sama dengan 30 ekor gajah. Wah, besar banget ya teman-teman. Karena satu ekor gajah aja sudah besarnya seperti itu. Apalagi kalau 30 ekor gajah jadi satu, yaitu paus biru. Wah, kita nggak bisa bayangin ya seberapa besar itu paus biru. Ternyata bayi paus biru juga merupakan bayi yang terbesar di dunia. Kalau induk pausnya saja sebesar itu, maka pasti kalian penasaran dengan ukuran bayinya. Kalau diibaratkan, ukuran bayi paus beratnya sama dengan berat mobil yang berukuran kecil. Hewan mamalia merupakan hewan yang menyusui dan juga melahirkan. Induk paus juga dapat memberikan banyak sekali susu setiap harinya. Paus biru merupakan perenang yang cukup cepat. Jika dilihat dengan ukuran tubuh yang sangat besar, ternyata hal tersebut tidak membuatnya menjadi malas. Terbukti jika paus biru ternyata mampu berenang dengan cukup cepat untuk seukuran hewan yang berbobot besar. Meski berukuran besar, namun makanan favoritnya adalah udang kecil. Melihat besarnya paus biru, mungkin akan membuat kalian ngeri dan takut. Hal ini karena mungkin saja paus biru bisa secara tidak sengaja memangsa manusia. Padahal kenyataannya, paus biru itu bukanlah seekor hewan predator atau hewan pemangsa. Selain itu, paus biru juga memiliki suara terkencang di dunia. Mau tahu seperti apa suara paus biru? Suara paus biru seperti ini nih. Paus biru tidak hanya memiliki ukuran tubuh yang besar, ternyata suaranya pun tidak kalah besar. Ternyata paus biru tidak punya gigi teman-teman, melainkan balin. Balin adalah semacam serabut yang berfungsi untuk menyaring makanan. Paus biru saat makan akan memasukkan volume air sebanyak-banyaknya. Makanan nanti akan tersangkut pada serabut balin sebelum ditelan. Itu tadi tentang paus biru. Ada yang kepengen nggak ketemu sama paus biru jika kita berada di laut? Masih tentang paus. Kali ini kita akan belajar tentang paus orca. Paus orca atau paus pembunuh atau dalam bahasa Inggris yaitu killer whale merupakan hewan mamalia air bergigi dari keluarga lumba-lumba dan merupakan anggota terbesar dalam kelompok lumba-lumba. Hewan ini memiliki kulit berwarna hitam dengan bagian bawah berwarna putih dan bercak putih di dekat setiap mata. Orca juga memiliki tubuh yang berat dan tegap dengan sirip punggung besar yang tingginya bisa mencapai 18 meter. Wah, panjang banget ya teman-teman. Paus orca merupakan salah satu predator paling kuat di dunia. Paus pembunuh berada di puncak rantai makanan dan memiliki makanan yang sangat beragam seperti ikan, penguin, mamalia laut seperti anjing laut, singa laut, dan bahkan paus. Paus orca memangsa menggunakan gigi. Mereka biasanya menangkap anjing laut langsung dari es.
Mereka juga memakan ikan, cumi-cumi, dan burung laut. Bahkan terkadang mereka bisa menyerang hiu putih dewasa, bahkan paus biru yang merupakan hewan terbesar di dunia. Paus orca dapat ditemukan di seluruh lautan yang ada di dunia. Paus pembunuh atau biasa disebut juga orca dapat ditemukan di semua lautan dunia dalam berbagai lingkungan laut, mulai dari wilayah kutub hingga lautan tropis. Walaupun namanya paus pembunuh, hewan ini tidak dianggap berbahaya terhadap manusia. Tidak pernah tercatat adanya paus pembunuh yang menyerang manusia di lautan lepas. Seekor paus pembunuh tercatat pernah menolong satu keluarga dari serangan hiu dan mendorong kapal ilmuwan yang tersesat ke dekat daratan. Namun, pernah tercatat bahwa seekor paus pembunuh bernama Tilikum dalam penangkaran SeaWorld Orlando menenggelamkan pelatihnya hingga tewas. Hal ini disebabkan karena stres yang tinggi yang dialaminya. Karena paus orca merupakan hewan mamalia, maka paus orca berkembang biak dengan cara melahirkan. Orca melindungi anak-anak mereka dan betina remaja lainnya sering membantu dalam merawat anak-anaknya. Orca melahirkan setiap 3-10 tahun setelah kehamilan 17 bulan. Wah, ternyata lama ya kehamilan orca. Kalau manusia hamilnya sekitar 9 bulan. Sedangkan paus orca sampai 17 bulan, teman-teman. Mereka melahirkan satu bayi pada satu waktu dan dapat menyusui hingga 2 tahun. Wah, seperti bayi manusia ya, yang menyusu pada ibunya sampai 2 tahun. Paus orca mempunyai cara berburu yang cerdas. Orca menggunakan banyak teknik yang berbeda untuk menangkap mangsanya. Terkadang mereka menuju pantai untuk menangkap anjing laut dengan melompat dari air ke darat. Orca juga akan bekerja sama untuk menangkap mangsa yang lebih besar atau kelompok mangsa, seperti kawanan ikan. Dalam kasus perburuan mereka terhadap hiu putih raksasa, orca melakukannya dengan cara menabrak sisi lain hiu putih. Tabrakan tersebut akan mengejutkan hiu. Kemudian datang orca yang lain menyerang untuk membalikan badan hiu, dan selanjutnya hiu pun dimangsa, teman-teman. Kita lanjut ke hewan laut berikutnya. Gurita merupakan hewan yang masuk ke dalam kelompok binatang kepala yang memiliki kaki. Beberapa jenis gurita juga dapat dikonsumsi dan menjadi sumber makanan laut. Bentuk tubuhnya memiliki banyak tentakel. Gurita merupakan salah satu jenis binatang laut yang mampu hidup di perairan laut tropis hingga di wilayah kutub. Gurita tidak hanya dikenal dengan jumlah kaki tentakelnya yang banyak. Tubuh gurita dibagi menjadi 5 bagian. Bagian tubuh tersebut meliputi badan, mata, tangan, selaput renang, dan juga kantong penghisap. Gurita biasanya hidup dengan cara menempel dan bergerak di bagian dasar perairan. Satwa ini juga mulai beraktivitas pada malam hari atau nokturnal, dan waktu siangnya dihabiskan berdiam diri di celah bebatuan. Gurita memiliki 3 upaya untuk mempertahankan dirinya, yaitu kamuflase, yang kedua mengeluarkan tinta, dan yang ketiga memutuskan tentakel, teman-teman. Kulit gurita mengandung pigmen warna yang dapat digunakan untuk berkamuflase. Warna tubuh sesungguhnya adalah putih atau abu-abu pucat, putih atau abu-abu pucat. Dan pada saat tertentu, warna tersebut bisa berubah dan menyesuaikan dengan lingkungannya. Yang kedua, mengeluarkan tinta. Gurita memiliki kelenjar tinta di dalam perutnya seperti yang dimiliki oleh cumi-cumi. Zat berwarna hitam ini bisa dikeluarkan apabila merasa sedang terancam.
Pada saat itu, bagian atas kepala gurita akan terbuka dan menjadi alat untuk menyemprotkan tinta ke sekelilingnya untuk mengalihkan perhatian musuhnya. Wah, jangan coba-coba ya teman-teman untuk mengganggu gurita, karena dia pasti akan mengeluarkan tinta berwarna hitam kalau dia merasa terancam. Selanjutnya, cara gurita untuk mempertahankan diri yaitu memutuskan tentakelnya. Tidak semua gurita mempunyai kemampuan untuk memutuskan tangan atau tentakelnya. Hanya beberapa spesies saja yang mempunyai kemampuan seperti keluarga cicak yang memutuskan ekornya ini. Gurita hanya akan memutuskan tentakelnya jika berada dalam kondisi yang sangat terancam. Gurita merupakan binatang yang cara berkembang biaknya dengan cara bertelur. Gurita merupakan kelompok karnivora yang memakan biota laut lainnya. Mangsa utamanya adalah ikan, kerang, kepiting, udang, dan juga keong. Gurita dapat dijadikan sebagai bahan makanan atau sebagian orang menjadikan hewan ini sebagai binatang peliharaan. Kalau kalian kira-kira kalau ketemu sama gurita, mau dijadikan bahan makanan atau mau dijadikan binatang peliharaan aja? Nah, itu tadi hewan laut yang memiliki tentakel. Sekarang kita akan belajar tentang ubur-ubur. Ubur-ubur adalah salah satu spesies purba yang telah hidup sejak zaman dinosaurus. Wah, ternyata ubur-ubur merupakan spesies purba ya. Hewan ini juga bisa disebut dengan jellyfish. Secara fisik, bentuknya ada kemiripan dengan bentuk tubuh gurita. Namun, tentakel ubur-ubur lebih kecil, berserabut, dan bertubuh transparan. Rata-rata ubur-ubur memiliki ukuran tubuh yang kecil. Ubur-ubur merupakan biota laut yang tidak memiliki otak ataupun sistem saraf pusat. Ubur-ubur merupakan biota laut yang dapat ditemukan di kawasan perairan di seluruh dunia, baik pada laut ataupun samudra. Selain jumlah spesies yang sangat banyak, ubur-ubur juga mampu bertahan hidup di perairan air hangat laut tropis dan juga perairan air yang sangat dingin di wilayah kutub selatan dan kutub utara. Kira-kira dari bentuk yang transparan seperti itu, apa sih makanan ubur-ubur? Kebanyakan ubur-ubur memakan organisme kecil, telur ikan, larva, moluska, dan plankton. Ubur-ubur tidak hanya bisa dimanfaatkan sebagai sumber makanan saja teman-teman, tetapi ada banyak manfaat lain yang jarang diketahui. Manfaat dari ubur-ubur bisa sebagai pupuk organik, menjadi penyelamat dari mikroplastik. Mikroplastik adalah salah satu zat yang berbahaya bagi kelangsungan lingkungan. Belakangan diketahui bahwa ada spesies ubur-ubur yang mampu mengikat zat berbahaya tersebut sehingga dapat menyelamatkan biofilter untuk menyelamatkan lingkungan. Wah, ternyata sangat bermanfaat sekali ya ubur-ubur untuk lingkungan kita. Dan kita sebagai manusia harus bisa menjaga kelestarian lingkungan kita, termasuk lingkungan laut. Hewan laut yang berikutnya yaitu kepiting. Tentu teman-teman sudah mengenal kepiting ya. Hewan laut yang selalu berjalan miring ini banyak dibudidayakan karena banyak yang menggemari daging hewan ini. Selain terkenal sebagai salah satu bahan makanan, kepiting ternyata memiliki banyak hal unik lainnya loh. Hewan yang selalu berjalan miring ini termasuk hewan purba yang unik. Karena setiap kepiting bisa memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Kepiting adalah hewan yang memiliki 10 kaki, 5 kaki di kiri dan 5 kaki di sebelah kanan. Tapi dengan 10 kakinya, hewan ini justru berjalan miring. Cara jalannya ternyata akibat bentuk kaki dari hewan ini yang hanya menekuk ke arah luar.
sedangkan posisinya menempel di bagian samping. Cara berjalan miring ini akan membantu kepiting untuk berjalan di pasir pantai atau hutan bakau loh teman-teman. Kepiting termasuk hewan purba teman-teman. Walau tubuhnya tidak terlalu besar, ternyata kepiting termasuk hewan purba. Kepiting diperkirakan sudah ada sejak 200 juta tahun yang lalu. Wah, lama sekali ya. Ternyata hewan ini salah satu dari semua hewan purba yang bisa bertahan hidup dari berbagai perubahan alam di bumi. Kepiting juga memiliki keunikan yang lain. Keunikan yang lain dari hewan ini yaitu memiliki cangkang yang sangat keras. Cangkang yang kuat ini akan membantu kepiting menjaga berbagai jaringan lunak yang ada di dalam tubuhnya. Hewan yang berjalan miring ini memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Ada kepiting yang memiliki sifat agresif, ada juga yang pemalu atau berjiwa pemburu yang tinggi. Selain berjalan miring, kepiting juga terkenal dengan capitnya yang besar dan kuat. Sebuah penelitian pernah mengukur kekuatan dari capit hewan ini. Ternyata seekor kepiting bisa menghasilkan kekuatan 90 kali berat badannya sendiri. Kekuatan itu disebut setara dengan kekuatan gigitan singa. Wah, ternyata walaupun kecil, hebat juga ya kepiting ini. Hewan laut yang berikutnya yaitu bintang laut. Jika seseorang bertanya kepada kalian, apa sih itu bintang? Kalian mungkin akan menjawab, bintang adalah benda langit yang memiliki cahayanya sendiri. Tapi, bintang ternyata bukan hanya ada di langit, tapi juga ada di laut loh teman-teman. Tentu saja, bintang laut tidak sama dengan bintang yang ada di langit, melainkan hewan laut yang memiliki bentuk seperti bintang. Selain bentuknya yang unik, ternyata bintang laut tidak memiliki otak. Kita sering beranggapan bahwa semua makhluk hidup yang hidup di laut adalah ikan. Tapi itu tidak benar. Bintang laut contohnya. Bintang laut masuk dalam golongan yang sama seperti dengan bulu babi dan teripang. Bintang laut tidak memiliki insang, sisik, bahkan sirip seperti ikan. Bintang laut juga tidak berenang seperti ikan. Bukan berarti karena namanya bintang laut atau starfish, tidak berarti semua bintang laut memiliki bentuk seperti bintang. Beberapa bintang laut hidup di wilayah tropis, namun ada juga yang hidup di perairan dalam. Dan dari semuanya, beberapa di antaranya memiliki bentuk yang berbeda dengan bintang laut pada umumnya. The cushion starfish adalah salah satu bintang laut yang memiliki bentuk seperti gumpalan berbentuk bulat. Yang lebih hebatnya lagi, mereka bisa menumbuhkan lagi lengannya. Hidup di laut tidak lantas membuat bintang laut aman dari pemangsa. Untuk mempertahankan dirinya, tidak jarang bintang laut harus kehilangan lengannya. Hal ini tentu sangat berisiko bagi bintang laut, mengingat beberapa organ vital berada di lengannya. Untungnya, bintang laut bisa menumbuhkan kembali lengan mereka meski membutuhkan waktu lama, bahkan hingga mencapai 1 tahun. Wah, ternyata dia hampir sama seperti cicak ya, yang bisa menumbuhkan kembali ekornya. Selain memiliki lengan lebih dari 1, bintang laut juga memiliki ratusan kaki kecil. Kaki-kaki kecil ini berada di bagian bawah tubuh yang memiliki bentuk seperti tabung super kecil. Jangan salah, meski kecil, tapi kaki-kaki inilah yang membuat bintang laut bisa bergerak dengan cepat. Selain digunakan untuk bergerak, kaki bintang laut juga digunakan untuk memegang mangsanya seperti kerang dan rumis. Sama seperti hewan lainnya, bintang laut juga punya mata teman-teman. Selain punya kaki, bintang laut juga punya mata yang terletak di ujung lengan bintang laut. Tentu saja, kemampuan mata mereka tidak sebagus mata hewan lain, apalagi manusia.
Namun, setidaknya mata bintang laut mengenali warna dan cahaya yang membuat mereka bisa bergerak ke arah yang benar atau bergerak mencari makanan yang tersembunyi. Memiliki lengan, mata, dan ratusan kaki, nyatanya bintang laut tidak memiliki otak, bahkan juga tidak memiliki darah. Lantas bagaimana mereka bisa hidup? Meski tidak punya darah, namun bintang laut memompa air laut ke seluruh tubuhnya sebagai pengganti darah. Air laut yang mengandung banyak nutrisi membuat organ tubuh bintang laut dapat berfungsi dengan baik. Dan meski tidak memiliki otak, tidak berarti hewan ini cukup bodoh. Setidaknya bintang laut cukup pintar untuk menjauh dari predator dan mencari mangsa untuk dimakan. Bintang laut ternyata memiliki mulut. Hanya saja karena ukurannya yang sangat kecil, agak sulit bagi bintang laut untuk memasukkan semua makanannya sekaligus. Untuk mengatasi ini, bintang laut memiliki perut yang bisa mencerna makanan dari luar tubuhnya, sehingga ketika masuk ke mulut, makanan tersebut sudah berukuran jauh lebih kecil. Nah, itu tadi teman-teman beberapa hewan yang hidup di laut. Penting bagi kita ya untuk menjadi generasi yang peduli terhadap lingkungan, termasuk menjaga kelestarian hewan laut dengan tidak membuang sampah di pantai atau di laut agar ekosistem laut dapat tetap terjaga. Oke teman-teman, sampai segini dulu video kita hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.